Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film drama perang berjudul Jarhead 2. Film ini dimulai dengan narasi seorang pria dan layar hitam tentang mengapa dia harus menghafal senapan M16A dan berlatih selama 70 jam dan sebuah pertanyaan yang mengganjal mengapa dia harus berperang dan mengapa dia harus mati. Senjata ada di mana-mana dan berteriak serta membuat setiap detik dan setiap gerakan sangat berarti. Pihak oposisi menembak di mana-mana. Seorang sersan memarahi seorang prajurit yang mencoba membuatnya memahami sesuatu dan ketika prajurit itu mengatakan bahwa dia memahami semua hal itu, sebuah bazoka ditembakkan dan mengenai prajurit tersebut dan kakinya robek berkeping-keping dan tidak dapat menyelamatkannya karena prajurit itu kehilangan begitu banyak darah. 13 tahun berlalu dan berlatar belakang Afghanistan dengan 68.000 tentara. Tampaknya camp tersebut sedang bersenang-senang sambil menyambut tentara lainnya. Seorang mayor sedang berbicara dengan seorang prajurit Chris Muramed yang menanyakan tentang istrinya yang sedang mengandung. Chris mengatakan bahwa istrinya sedang hamil dan sang mayor mengatakan bahwa dia akan merindukannya. Mereka berbicara tentang Chris yang akan menjadi pemimpin regu dan sang mayor mengucapkan selamat kepadanya, namun Chris mengatakan bahwa Kopral Kettner lebih baik darinya dan memiliki pangkat yang sama dengannya. Dia juga beralasan bahwa dia sudah mendaftar selama 4 tahun dan dia mengatakan bahwa dia akan segera mengakhiri kontraknya. Sang mayor mengatakan bahwa dia bisa memikirkannya kapan-kapan dan Chris menjawab bahwa mereka belum membicarakannya dengan istrinya. Keesokan harinya, regu di mana Chris berada berbicara tentang siapa yang bisa menjadi pemimpin regu mereka, seperti apa dia dan bagaimana sikapnya sebagai pemimpin dan mereka sangat penasaran dan bertanya kepada Chris dan dia mengatakan bahwa itu adalah dia. Pasukan ini merasa lega karena mereka tidak memiliki pemimpin yang hanya memerintah. Mereka siap untuk bertempur dan sang mayor baru saja memperkenalkan seorang prajurit Afghanistan, prajurit Faisal. Kettner merasa tidak nyaman dengan anggota baru tersebut. Kettner bertanya kepada Chris apakah dia setuju dengan prajurit Faisal dan memberinya senjata, lalu Chris meminta prajurit Faisal bertanya apakah dia seorang teroris yang menyamar dan apakah dia akan membunuh mereka semua. Prajurit tersebut menjawab bahwa dia tidak berniat melukai siapapun di skuadron dan itu mengakhiri percakapan mereka dan keluar dari pangkalan. Skuadron bersenang-senang dengan perjalanan mereka, berbicara tentang hal-hal acak dan memilih mana yang boleh dan mana yang tidak serta menceritakan lelucon. Skuadron ini berada di rute yang sempit di antara dua gunung yang tinggi dan mereka tiba-tiba berhenti untuk melihat sebuah alat yang dicurigai berbahaya yang ditutupi dengan plastik. Chris melapor dan diperintahkan untuk menunggu spesialis penjinak bahan peledak, EOD. Keringat mereka membasahi seluruh tubuh mereka saat mereka menunggu Yode di tengah-tengah matahari yang sedang berada di puncaknya. Sudah 2 jam berlalu dan mereka mulai merasa bosan. Seseorang memanggil Soto yang merupakan orang yang mengoperasikan tangki. Orang yang memanggilnya bercerita tentang bertemu dengan seorang gadis dan mengira dialah orangnya. Tapi dia akhirnya menerima surat dari John. Pendatang baru itu sangat frustrasi sehingga dia meninggalkan truk dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Ketika dia berada di dekat perangkat yang dicurigai berbahaya, Chris memerintahkan Kettner untuk berbicara dan menjemputnya. Apapun yang dikatakan oleh Kor Kettner kepada PT Faisal, ia masih terus mengamati benda yang dicurigai tersebut dan tiba-tiba seorang pria dengan unta yang memegang telepon genggamnya datang dan menyebabkan keributan. Kor Kettner mengatakan kepada PT Faisal untuk menjatuhkan barang yang dipegang pria tersebut atau dia akan menembak langsung mengarahkan senapannya ke pria tersebut. PT Faisal mengatakan untuk tenang karena dia hanya seorang pria yang sedang lewat dan Kettner mengulanginya sendiri dan PT Faisal berbicara kepada pria tersebut dalam bahasa mereka dan ketika pria tersebut menjatuhkan ponselnya, ketegangan sudah mereda namun ketika PT Faisal akan memeriksa benda yang dicurigai tersebut. Dia mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah radio rongsokan dan kemudian PT Faisal terus menggali karena masih penasaran dan menemukan 2 bahan peledak. Chris mengatakan untuk tidak melakukan apapun dengan bahan peledak tersebut namun PT Faisal akan memotong kabelnya meskipun Kettner mengatakan bahwa dia akan menembaknya jika dia tidak mendengarkan. Chris keluar dari truk dan sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh PT Faisal. Dia langsung menemui PT Faisal dan memarahinya bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu karena dapat membunuhnya. PT Faisal menjawab dan mengatakan bahwa dia mengerti. Skuadron melanjutkan perjalanan mereka dan sekarang berada di rute merah yang sebagian besar merupakan basis para teroris. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, seorang pria berseragam tentara menghentikan mereka. Chris keluar untuk memeriksa dan menanyakan apa yang terjadi dan mengidentifikasi regu mereka. Salah satu dari anjing laut bernama Fox mengatakan bahwa mereka hancur dan mengatakan bahwa komunikasi mereka terputus dan mereka hanya 3 orang pada saat itu. 2 orang berseragam dan seorang gadis. Ketiganya masuk ke dalam truk mereka. Fox berterima kasih kepada Chris karena telah menyelamatkan nyawa mereka dan ketika mereka melanjutkan perjalanan,
mereka disergap di tengah lembah. Mereka sekarang saling bertukar tembakan dan rudal. Di tengah kekacauan itu, Soto terkejut dan bahkan tidak dapat merespon Chris, dan ketika mereka akan dibom mereka keluar dari truk dan bersembunyi karena mereka tidak beruntung karena musuh bersembunyi di atas gunung. Satu demi satu orang jatuh ke tangan para teroris, namun ketika Lee melihat ada teroris yang datang ke arah Soto, Lee pun pergi dan melindungi Soto, namun sayangnya dia tertembak namun tetap berjuang untuk tidak membiarkan Soto berada dalam bahaya. Cooper juga tertembak dan kedua prajurit yang baik ini pun tumbang, namun mereka berhasil selamat dan sekarang mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hari sudah gelap dan mereka beristirahat. Fox mengatakan bahwa PT Faisal harus mengawasi gadis itu dan semua orang dalam keadaan siaga untuk mengatur perimeter. PT Faisal dan gadis itu sekarang melakukan percakapan menggunakan bahasa mereka. PT Faisal mengatakan kepada gadis itu bahwa dia mengenalnya, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan menyerahkannya kepada Taliban. Teroris PT Faisal mengatakan bahwa tidak ada salahnya ia mengatakan hal itu kepada pasukan karena mereka sedang menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Kednar mengatakan bahwa dia masih tidak mempercayai PT Faisal dan bertanya kepada Dani, satu-satunya gadis dalam regu, apa pendapatnya tentang PT Faisal, dan dia menjawab bahwa PT Faisal memiliki pistol dan bertempur bersamanya selama pertemuan itu dan ketika mereka berbicara tentang gadis itu. Dani tampak bingung. Kednar mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, tetapi dia mengatakan bahwa gadis itu adalah tipenya. Di base camp, Mayor Kapten sedang mendiskusikan skuadron dan situasi dilaporkan dan mengatakan bahwa mereka harus membawa skuadron keluar karena mereka akan disergap jika tidak, dan masalahnya adalah angkatan udara tidak memungkinkan karena akan ada badai pasir dan jarak pandang nol di daerah itu. Sang Mayor hanya meminta sang Kapten untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan pada saat itu. Pasukan melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya dan ketika mereka berjalan, suara tembakan terdengar di mana-mana sehingga mereka bersembunyi di lapangan. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka dapat melakukan serangan balik dan Fox mengatakan bahwa mereka akan membuat jarak yang lebih dekat dengan pemimpin skuadron Chris dan yang lainnya akan tetap tinggal. Keduanya sekarang bergerak dan Chris pergi ke belakang jalur tempat para penembak jitu berada. Dia mulai menyerang mereka. Mereka sekarang berada dalam pertempuran tinju lawan tinju. Ini adalah ide rubah karena senjata akan menarik lebih banyak perhatian. Chris hampir terjatuh namun ia mendapatkan sebuah batu di tangannya dan mulai memukul Taliban sampai Taliban kehilangan celana pendeknya. Keduanya telah membunuh para penembak jitu itu dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Mereka beristirahat sejenak dan Chris melihat jauh dan Fox menyadarinya. Dia pergi ke arah Chris dan mengatakan bahwa jangan lakukan itu. Chris bertanya apa yang dia lakukan dan kepala suku mengatakan bahwa dia terlalu memikirkan pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Fox menjelaskan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Entah dia yang akan hidup atau dia yang akan mati. Mereka melanjutkan perjalanan mereka setelah beristirahat dan Fox merasa bahwa perjalanan mereka bisa berbahaya karena dia mengatakan bahwa dimanapun ada ladang bunga opium, di sana akan ada Taliban. Dan setelah beberapa menit, sebuah kendaraan tiba dan terjadilah pertemuan. Senjata api berterbangan di mana-mana dan skuadron mengalami kesulitan untuk melawan para teroris itu dan kemudian tiba-tiba kepala suku tertembak 2 kali dan dia sekarang berlutut. Mereka berhasil menyelesaikan pertempuran tersebut namun Fox berada dalam kondisi yang sangat buruk. Fox berkata kepada Chris bahwa dia harus membawa kadal wanita itu ke kota. Kednar menghampirinya dan berkata untuk memberinya waktu sebentar. Kemudian dia memutuskan bahwa mereka akan terus menjaga kadal itu sampai dia mencapai tujuannya. Kednar mengatakan bahwa dia bahkan bukan misi mereka dan Chris hanya menjawab bahwa pada saat itu dia adalah misi mereka. Mereka sekarang berada di dekat kota dan Chris mengatakan bahwa mereka harus waspada dan memeriksa semua pintu dan jendela di tempat itu untuk memastikan semuanya aman. Dani memergoki seseorang yang sedang merekam mereka. Kemudian tiba-tiba orang-orang bersenjata datang dari sebuah pintu dan Chris meminta Faisal untuk menerjemahkan untuk menurunkan senjata mereka dan mereka pun melakukannya. Chris bertanya apa yang dikatakan orang-orang itu dan dia mengatakan bahwa mereka mengundang mereka masuk ke dalam. Mereka pun masuk dan sekarang mereka sedang bercakap-cakap sementara Chris selalu mengingatkan mereka untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada gerakan mencurigakan di luar. Kednar mengatakan bahwa dia tidak ingin situasi mereka begitu sunyi dan Chris mengatakan ketenangan sebelum badai dan setelah itu Taliban datang ke daerah mereka dan mereka mempersiapkan diri, melindungi seekor kadal. Kedua kelompok tersebut sekarang berkomunikasi melalui senjata mereka seolah-olah mereka mengatakan bahwa siapapun yang akan menjadi orang terakhir akan menang. Mereka hampir saja menghabisi para teroris namun sebuah truk lain datang untuk menyerang mereka dan yang terburuk adalah mereka diserang dengan RPG. Rumah itu kini terbakar dan semua marinir gugur. Mereka mengalami kesulitan untuk bertahan di sana, Anush ditangkap dan mereka tidak dapat melakukan apapun ketika para teroris membawa Anush pergi.
Chris mengatakan bahwa mereka harus berdiri dan harus terus maju, dan ketika mereka berada di tempat yang tinggi, ada Faisal yang sedang berdoa. Chris bertanya kepada Dani apakah dia berdoa, dan Dani menjawab ketika dia bersama putrinya. Katner bertanya mengapa mereka menyelamatkan nyawa Anush meskipun itu bukan perintah untuk mereka. Faisal hanya menjawab bahwa dia adalah simbol bagi negara mereka, dan karena dia, orang-orang Afghanistan telah melihat harapan ketika dia membela apa yang dia yakini, dan bahkan jika itu menyakitinya pada akhirnya karena para teroris membunuh adik perempuannya, dia masih berusaha untuk bertahan hidup. Chris mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan Anush kembali dan dia tidak akan pernah membiarkan seorang wanita mati, dan mereka akan mendapatkannya saat fajar. Faisal mengatakan kemana para teroris membawa Anush dan kemudian mereka pergi ke sana dan mengikuti petunjuk Faisal. Mereka sekarang berada di dalam doa Taliban dimulai. Anush sekarang terikat dan pasukan bergerak dengan mengendap-endap. Chris mengatakan bahwa mereka harus tetap merunduk dan mereka tidak akan menggunakan senjata seperlunya. Mereka sekarang berada di dalam dan mencari tahu di mana Anush berada hingga mereka tertangkap. Senjata api sekarang ada di mana-mana dan Anush berteriak minta tolong yang membantu Chris untuk menemukannya. Mereka sekarang dalam perjalanan tetapi Faisal dan Katner tidak dapat melewati tempat itu. Mereka memutuskan untuk pergi dan menyuruh Chris untuk terus berjalan. Chris bersama dengan Dani dan Anush mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tempat itu, tetapi untungnya mereka melarikan diri dengan mobil sementara Katner tertembak dan Faisal menutupi lukanya. Dan untuk pertama kalinya mereka menyepakati sesuatu. Mereka bertarung hingga akhir meskipun mereka tahu bahwa mereka bisa mati. Film berakhir ketika mereka telah tiba di markas mereka. Chris menceritakan semua jawaban atas pertanyaan pertamanya. Bahwa mereka telah menandatangani kontrak mereka untuk negara mereka, berjuang berdampingan dengan orang lain dan membuat perbedaan untuk dunia yang lebih baik, dan seperti yang dia katakan, sekali dan untuk selamanya, mereka adalah kepala Gucci. Terima kasih telah menonton, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.